Caught up in my tape. Caught up in my tape. Don't care what you say to me, I'ma bite your feelings out. I miss you in the basement. But your brother was a good substitute for you. Jumpa lagi dengan saya Taufik Saguanto di acara podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Nama saya Ika Moner. Saya merupakan salah satu kafe di Akros, Universitas Muhammadiyah Malang. Asal dari mana? Ekonomi dan bisnis. Ke tempat sini pertama kali ya keren karena memang open air, terus tempatnya itu nyantai banget dan tidak bising ya karena memang tidak adep-adepan sama jalan. Iya, paling ujung juga. Paling ujung juga, jadi tempatnya yang pasti enak. Dan buka mulai jam berapa sih? Buka mulai jam 2 siang sampai tengah malam. Iya, sampai tengah malam. Tapi kalau untuk open ordernya sampai kurang lebih jam 10 malam. Oke, sampai jam 10 malam. Jadi karena new normal. Jadi ini sudah tak 1 tahun ya? Iya, 1 tahun 2 bulan ya. Sudah 1 tahun 2 bulan. Jadi kemarin sempat pas anniversary di tengah pandemi gitu kan ya. Jadi memang orang sebelah saya ini memang dari awal bisnis itu memang full tantangan, tapi yang hebat adalah nggak mundur. Bisa diceritain nggak sih pengalamannya? Karena passion kan ya. Karena passion, memang dari awal emang ketertarikannya pada bisnis itu besar sekali gitu kan. Dan mau belajar gitu. Dan terus belajar, terus berproses. Kebetulan juga bisnis yang berkembang beberapa tahun terakhir kan memang. Iya, kuliner ya. Ya, WNA yang apa ya istilahnya, tidak nyerah belajar dari awal untuk berbisnis, dan ketertarikannya pada bisnis itu luar biasa sih. Jadi beliau ini saya kenal mulai berani buka kafe di depan apa itu? Alfamart. Di depan Alfamart. Nunggu kantornya tutup dulu, baru buka. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Tapi itu dikerjain dengan terus kerja bareng dengan teman-teman ya, rata-rata teman-teman kuliah di awal. Dan buat aku yang aku salut itu semangatnya aku salut. Dan sampai hari ini juga termasuk ada pandemi, ada apa, itu nggak mundur. Itu yang aku salut gitu. Karena memang orang itu yang paling hebat itu adalah mereka yang jadi the last man standing. Dari Moner selalu menjadi the last man standing, pantang menyerah. Tapi sebenarnya WNA itu bisa nggak sih bisnis? Gak apa-apa, kan ini the part of apa ya? Toh kamu juga kerja bareng sama teman-teman kuliah. Ini bagian dari part of learning. Gak apa-apa. Kamu emang money oriented apa learning oriented? Dua-duanya. Ya nggak apa-apa. Dua-duanya. Karena emang kalau dulu mungkin masih learning ya awal-awal, karena masih kuliah dan sebagainya. Nggak S2 ya? Enggak, dulu kan aku. Nggak, kamu S2, ngambil S2 jadi? D3 dulu mas. Oh dulu D3, terus jadi transfer S1. Ya aku doain S2-nya di sini juga. Mudah-mudahan nyampe. Dan apa namanya, lumayan rame ya. Ya memang tempatnya enak gitu, dan kalau teman-teman ada yang mau buat event di sini
boleh banget. Oke banget. Nah, Mau birthday, mau bridal shower, kayak gitu-gitulah. Mau ngumpul, sekedar ngumpul-ngumpul, mau nugas, bisa aja, bisa banget. you almost like Indonesian. Your tongue is not, your Malayan is lost, almost lost. It's been 5 years. Iya, almost 5 years without say pakcik makcik, awak, saya. Yang pasti ini kakaknya Upin Ipin gitu. Tapi keren banget. Saya salut sama semangatnya. Satu hal itu aja. Emang dari dulu itu Mas kayak nggak bisa diem. Iya. Dan itu keren. Pengen aku. Dan dirimu itu satu hal yang aku salut. Mau berproses dari nol. Itu keren. Yang benar-benar berani ngambil apa namanya resiko, risk taker. Tapi by the way, betah nggak sih? Pengen punya jodoran sini nggak sih? Ini jomblo loh teman-teman. Ada yang mau jadi, kalau ada ya, ini Pakcik satu ini mau, kalau dapat jodoh sini dia pasti tetap di sini. Iya, soalnya kan masih ya ada keturunan orang Indonesia. Iya, dia half lah, setengah orang Indonesia. Terus apa? Hal yang melatar belakangi kamu suka bisnis itu apa sih? Yang pertama karena emang waktu SMA di Malaysia memang udah dijurusan di perdagangan. Nah dari situ kan punya basic, dari SMA udah punya basic. Terus habis itu melihat apa ya, pas kuliah juga di ekonomi dan bisnis jadi makin bertambah. Aku udah 3 apa? Keuangan perbankan. Perbankan. Meskipun perbankan tapi apa ya, jadi masih di lingkup keuangan, bisnis dan ya, semacamnya lah. At least kamu urusan duit pelit lah. Begitu. Terus emang nggak tahu minatnya dari awal emang ke bisnis. Sebenarnya sih ada juga yang melatar belakangi. Karena setelah lulus SMA itu di sana, di negara sana, itu Johor Baru ya? Iya, Johor Baru. Itu nggak langsung daftar kuliah di sini. Jadi masih kerja. Sempat kerja? Sempat kerja. Karena lulusnya itu 2013 akhir tahun, kan di sana bukan Juli ya? Iya, bukan. Jadi kalau mau kuliah di Indonesia harus nunggu setengah tahun. Oke. Jadi akhirnya kerja dan di situ sempat saya dapat pengalaman sedikit buruk lah kerja sama orang. Akhirnya berpikir mending buka usaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dengan street yang lebih baik dari orang yang. Jadi itu judulnya di awal kerja sama orang, kerja ke orang gitu. Jadi pegawai. Tapi aja dimanfaatin sama orang, merasa dudukan. Treatnya itu kurang bagus, Mas. Treatnya atasan dari ini. Treatnya atau treat? Treat. Oh, treatment. Oke, treatnya nggak bagus. Jadi itu melatar belakangi nggak pengen kerja ke orang. Oke, keren. Dan ya katanya kalau buka pekerjaan untuk orang lain juga pahala, berpahala dan bermanfaat. Hidup kalau asik emang banget. punya semangat bisnis itu kan. Saya posisinya kasir ya, di supermarket. Kasir di supermarket di sana. Itu ada saatnya biasanya kalau weekend tuh rame banget. Karena yang datang banyak juga orang dari Singapura. Oh iya ya, kan memang satu garis ya. Dan mereka itu nganggepnya
bahan-bahan di sana itu kurang bagi mereka. Ya, jadi mereka sekalian jalan-jalan, mereka juga belanja lebih. Ya, belanja kebutuhan stop gitu. Jadi akhirnya ramai banget sampai satu ketika itu saya sempat sakit dan itu sakitnya itu sampai muntah dan udah demam Sakit gitu gitu ya, karena memang terlalu iya di pressure untuk kerja terlalu keras. Sampai dari situ. Nah tapi itu tidak dapat perhatian yang istilahnya manusiawi. Jadi tetap gitu di stres dan bahkan dapat kayak omongan yang gak enak gitu. Jadi akhirnya kok gini, akhirnya ya berarti memang resiko kalau kerja di orang. Ya, kerja di orang juga harus nanggung. Itu bagus banget ya. Jadi trauma karena pernah kerja ke orang itu nggak bagus. Terus bukan karena kerja ke orangnya tapi apa yang kejadian itu. Akhirnya kan itu inspirasi banget. Kamu mungkin ketika kamu di sini punya anak buah, ya jadinya kan akan perlakuan lebih better gitu kan ya. Terus ketika bilang sama ask permission from your parents to get this choice itu gitu. Mereka dari sih bukan cuma tentang hal ini, apapun itu selalu dukung positif. Yang penting positif. Cuma emang pernah satu ayah itu sebenarnya awalnya nggak setuju saya kuliah di Indonesia. Oh, nggak setuju kuliah di Indonesia. Biar nggak balik lagi gitu loh, biar nggak tahu mungkin yang dia dengar tentang Indonesia itu pengalaman yang dia punya. Indonesia tuh ekstrim, keren emang, ngaco tapi keren. Pergaulan anak muda aja sama aja dimanapun, aku pikir ya. Iya, karena nggak terpantau mungkin. Betul, karena ya memang jangan salahkan lingkungan ya, karena lingkungan tuh sebenarnya nggak di mana ya. Kalau kita nggak bisa handle diri, handle yourself ya nggak bisa. Terus karena kamu tadi bahas itu tadi ya, pas kamu di Indonesia pertama hal yang buat kamu terus betah sampai ini udah 5 tahun ya kamu di Indonesia. Iya. Itu apa? Organisasi sebenarnya. Organisasi. Ya karena kalau di Malaysia aktivitas itu hampir nggak ada. Iya. Karena di sana kerajaan dan aktivitas yang berbau kemahasiswaan, yang kritis, yang apa itu tidak ada ruang. Karena kerajaan sih ya beda cara. Di sini kan demokratis, orang lebih boleh bersuara gitu kan ya. Makanya aku bilang keren sini nih. Lo makin ngaco makin keren. Itu kan dinamikanya di sana kurang gitu. Ya. Kurang. Enggak. Ada pesan-pesan nggak buat temenmu yang sama-sama sekarang masih kuliah, terus pengen punya bisnis sendiri, pengen ada pesan-pesan nggak? Yang pertama itu sih pesan dari turun temurun dari Mas Taufik itu dari yang mulai nol gitu, dari yang memang proses dari tidak mengeluarkan bawah. Langsung banyak modal itu, berproses di situ dulu, tahu pengalamannya, ambil pelajarannya. Setelah itu kalau memang udah mantep, udah punya udah punya basic untuk memulai yang lebih besar, udah yakin, udah tahu celahnya, ya monggo kalau berani lanjut ke tahap-tahap. Monggo itu bahasa Inggrisnya go ahead. Ya, ini mulai bisa dikit-dikit bahasa Jawa. Dia lebih Jawa dari aku lama-lama. Gitu, dilanjut ke tahap-tahap yang keren banget. Ditutup dengan kata-kata tahap-tahap selanjutnya. Kita ketemu lagi
lagi di lain kesempatan. Semoga Ika Moner makin maju usahanya. Amin. Terus awet pas sore bisa lihat pas nggak mendung itu mataharinya keren banget. Sunsetnya bagus. Masih Harus ke pantai ada sunset bagus. Jangan lupa viewers saling sapa. Assalamualaikum.